Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk materi kalkulus selanjutnya kita akan masuk ke integral ya. Jadi diferensial atau turunan sudah selesai, sudah sampai dengan yang terakhir yaitu diferensial untuk trigonometri. Nah, untuk dua materi yang terakhir yaitu mengenai integral. Integral nanti tidak terlalu banyak, saya hanya memberikan yang dasar-dasar saja dan sekiranya cukup bermanfaat ketika nanti teman-teman melakukan operasi-operasi hitungan pada mata kuliah yang lain. Nah, integral merupakan sebuah fungsi yang derajatnya kita naikkan ya, merupakan anti turunan atau lawan dari turunan. Maka kalau di turunan itu pangkat X-nya kita turunkan, kalau di integral pangkat X-nya kita naikkan, gitu ya. Simbolnya seperti cacing ya, masih ingat semuanya ya. Jadi kalau integral itu merupakan sebuah kenaikan dari turunan. Misalkan fungsi Y itu 4X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 1. Kalau diturunkan kan dia 12X kuadrat min 4X, ya kan? Nah, kemudian kalau Y aksen itu kita naikkan, kita integralkan, ya kan? Jadi integral dari Y aksen atau integral dari DY, ya, atau Y aksen, yaitu integral dari 12X kuadrat min 4X terhadap DX, ya. Berarti artinya integral dari Y aksen merupakan Y, ya kan? Balik lagi ke fungsi awalnya. Nah, teman-teman perlu dipahami bahwa ada notasi dx di sini ya. Ada notasi dx itu merupakan sebuah tanda ya, sebuah perintah agar kita melakukan pengintegralan itu terhadap komponen apa yang disesuaikan dengan nilai d-nya ya. Maksudnya adalah apabila di sini dia adalah dx, maka semua yang dia mempunyai komponen x, ya termasuk konstantanya lah ya, termasuk konstantanya, konstanta yang menempel pada variabel x itu dia dinaikkan. Tapi kalau misalkan di sini ya, kalau misalkan dia ada integral 12x kuadrat min 4x plus y dx, ya. Berarti artinya apa? Artinya adalah yang kita operasikan itu adalah angka-angka atau notasi yang mempunyai komponen X, ya. Y-nya tidak berubah, ya. Y-nya tidak berubah. Jadi tetap Y. Jadi teman-teman perlu pahami ya bahwa di sini bukan hanya sekedar dia nempel aja. Biasanya kan kita kalau ngerjain soal kan ya udah berarti di situ ada dx-nya, ada dx-nya semuanya gitu. Tapi kadang kalau di suatu soal yang lain itu kita menemukan ada variabel lain, misalkan y atau z atau a b c gitu ya. Itu seharusnya tidak mengikuti atau tidak ikut kita operasikan. Nah, seperti halnya di turunan, integral pun dia mempunyai rumus dasar ya. Ada 8 Mbak ya? Oh, ada 6. Ada 6 ya. Ada 6 rumus dasar integral tak tentu. Oh ya, sebelumnya sih ini dinamakan ada kata-kata istilah integral tak tentu. Artinya adalah integral tersebut tidak mempunyai batasan, tidak mempunyai batas atas dan tidak mempunyai batas bawah. Kalau integral tentu atau tertentu itu kan biasanya dia ada 0 sampai 1 atau dari 1 sampai 10 atau tergantung soal yang dia tentukan apanya. Ini namanya integral tentu ya. Integral tentu atau tertentu. Nah, kalau yang kita bahas sekarang ini adalah integral yang dia tidak mempunyai batasan atas maupun bawah ya, tidak ditentukan batasnya. Maka dia dinamakan integral tak tentu ya. Dia hanya gini aja. Nah, ini tak tentu.
Oke. Kita masuk ke rumus yang pertama. Rumus yang pertama adalah integral A dx. Nah, integral A dx. A ini adalah konstanta atau bilangan, ya. Ini konstanta atau bilangan. Maka dia bisa nilainya bilangan bulat ya, -1 dari minus sampai positif berapapun, yang penting dia bilangan. Maka kalau dia bilangan kemudian diintegralkan terhadap x, maka kita tambahkan 1 derajat x di belakang bilangan tersebut plus c, ya, plus c jangan lupa ya. Kalau misalkan integral A dy, misalkan ya, ini tadi menyangatkan kembali penjelasan saya yang mengenai d tadi ya. Misalkan di situ ada integral A dy, maka jawabannya apa? Jawabannya adalah AY. Ya. Kalau ini terhadap x, maka dia dx. Maka jawabannya AX. Kalau dia terhadap y, maka dia dot dy, dia dikalikan dy, sehingga jawabannya AY. Nah, begitu ya, maksud saya seperti itu. Kemudian rumus yang kedua, apabila ada sebuah komponen x berpangkat, ya, komponen x berpangkat bisa x1, x2, x pangkat 1, x pangkat 2 dan seterusnya. Itu kalau diintegralkan maka rumusnya 1 dibagi derajat pangkatnya ditambah 1, ya, dikalikan x pangkat derajat yang tadi ditambah 1. Jadi kalau ini misalkan integral x dx, maka jawabannya setengah x kuadrat, ya. Jadi n ini adalah derajatnya, maka dia 1 per derajatnya ditambah 1 dikalikan x pangkat derajatnya ditambah 1 plus c. Jangan lupa pokoknya ini ada plus c nya, ya. Kalau ngerjain integral jangan lupa ditambah plus c. Kemudian yang ketiga, apabila ada sebuah konstanta yang mengiringi x yang mempunyai pangkat, ya, integral a x pangkat n dx, berarti artinya a atau bilangan konstanta tadi dibagi n plus 1, ya, dibagi derajatnya ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1, ya. Atau bisa juga a-nya dikeluarkan baru integral x pangkat n dx. Nanti jawabannya kan sama aja. Jadi kan a dikalikan 1/n plus 1 dikali x pangkat n dx, begitu kan? X pangkat n plus 1 dx gitu. Berarti kan ini a dikalikan 1/n plus 1 x, sorry ini ada not kecoret tadi, n plus 1, sama aja sebenarnya. Jadi mending a nya langsung ditempelin ke atasnya sebagai pembilang, ya. Jadi begitu. Oke, terus yang selanjutnya, apabila ada penjumlahan fungsi yang diintegralkan. Apabila ada penjumlahan fungsi yang diintegralkan, maka masing-masing fungsi itu kita integralkan sendiri-sendiri. Termasuk di dalamnya adalah misalkan integral 2x kuadrat plus 3x plus 1 misalkan. Yaitu masing-masingnya 2x kuadrat yang diintegralkan sendiri, 3x-nya kita integralkan sendiri, plus 1-nya juga kita integralkan sendiri. Pengurangan juga seperti itu, ya. Jadi intinya kalau ada notasi penjumlahan maupun pengurangan, integralnya bisa dipecah-pecah. Kemudian yang keenam, yang rumus terakhir, apabila ada sebuah konstanta atau bilangan
yang merupakan pembilang dari sebuah fungsi, yaitu integral A per X plus A, ya. Integral A X plus A, A-nya di sini sebagai bilangan ya. Menjadi kalau diintegralkan sama dengan A ln X plus A plus C, ya. Oke, seperti itu ya rumus-rumus integral. Kalau teman-teman itu sering berlatih mengerjakan PR atau juga nggak perlu PR deh, apa yang saya kerjakan juga sebagai contoh soal kemudian teman-teman coba kerjakan ulang, itu saya yakin kalian akan semakin hafal gitu ya. Ya, sekali lagi rumus ini bukan untuk dihafal, cuman kalau kalian sudah sering berlatih itu kan semakin terbiasa ya, semakin terbiasa sehingga apa? Sehingga cepat ngerjainnya, nggak harus sedikit-sedikit buka rumus, sedikit-sedikit buka rumus ya. Maka kuncinya adalah latihan, bukan menghafal. Oke? Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Masih gampang. Ini adalah sebuah contoh yang merupakan bunyi dari rumus yang tadi ya, fx ditambah gx tadi ya. Nah, ini bentuknya seperti ini maksudnya. Jadi kalau ada 3 komponen ya, 4 ini di sini ya, 4, maka masing-masingnya kita bisa pecahkan satu-satu menjadi jawabannya seperti ini. Jadi integral 3x plus 5 dx dikurangi, ingat ini notasinya jangan sampai salah, sesuaikan dengan soal. Dikurangi integral 6x kuadrat dx ditambah integral 2x dx ditambah integral 7 dx. Nah, oke. Yang pertama 3x plus 5 kalau diintegralkan maka 3-nya tetap ya. 3-nya tetap dengan sebagai konstanta. Kemudian dibagi, pangkatnya berapa? Pangkatnya 5. Nah, pangkatnya 5. 5 ditambah 1 sama dengan 6 dikali x pangkatnya ditambah 1 lagi juga. Jadi x pangkat 6. Jadi 3/6 x pangkat 6 ya. Dikurangi 6 kita tuliskan dibagi 2 ini sebagai pangkatnya ya, ditambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah 1 ya, sama dengan 6/3 x pangkat 3. Terus yang selanjutnya 6x kuadrat dx itu menjadi 2. Oh, ini 2x ya. Oh, sorry, iya benar yang ini. 2x dx tadi saya salah baca soalnya. 2x dx ya, integral 2x dx, maka 2-nya dijadikan pembilang dibagi 1. X-nya kan pangkat 1 nih. X-nya pangkat 1. Kemudian 1 tambah 1 dikali x pangkat 1 tambah 1. Nah, menjadi 2/2 x pangkat 2. Terus kalau 7 karena dia bilangan, maka kalau diintegralkan ya ditambahkan 1 derajat x-nya. Oke. Terus kita sederhanakan ketemu yang terakhir ini ya, setengah x pangkat 6 dikurangi 2x pangkat 3 plus x kuadrat plus 7x plus c. Jangan lupa. Nah, seperti itu. Paham ya? Ini dasarnya. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua dan selanjutnya sepertinya saya tidak berikan jawaban di sini, jadi kita harus ngorek-ngorek sendiri. Oke, kalau ini kita coba ya. Tentukan integral dari integral x plus 1 dikuadratkan dx ya. Jadi semua yang mengandung x dan semua bilangan yang diintegralkan harus mengandung x. Nah, kalau seperti ini gimana bentuknya? Kalau masih pangkatnya 2 ya, kalau sebuah fungsi kemudian masih berpangkat 2, sepertinya masih bisa kita operasikan ya. Masih bisa kita operasikan lah. Ingat ya, A plus B dikuadratkan itu kan A kuadrat plus 2AB plus
B kuadrat, begitu kan. Jadi kita buat persamaan yang semula merupakan persamaan berpangkat, terus kita buat agar lebih mudah diintegralkan ya, menjadi integral x plus 1, kita tuliskan dulu, sama dengan integral x kuadrat ditambah berapa? 2x ditambah 1 dx ya. Terus masing-masing diintegralkan ya. Integral x kuadrat ditambah integral 2x ditambah integral 1 dx ya, masing-masing ada dx-nya. Nah, sama dengan ini kan konstantanya 1 ya, berarti 1 per 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1, terus ditambah 2 dibagi, ini kan pangkatnya x nya 1, maka 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 ditambah 1 diintegralkan langsung aja x plus c ya, sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 2 per 2 nggak usah kita tuliskan, x kuadrat tambah x plus c. Nah seperti itu. Coba nanti dilatih tanpa melihat video dari saya, apakah teman-teman bisa. Nah kemudian contoh soal berikutnya, jika ada sebuah perkalian fungsi. Nah, perkalian fungsi padahal di rumus yang tadi kita punya, rumus dasar itu kan nggak ada tuh U dikali V kan nggak ada, beda dengan turunan ya, beda dengan diferensial. Kalau di integral nggak ada. Nah maka gimana caranya? Kita kalau ini masih sederhana, kita buat perkalian dikalikan ya, masing-masing fungsi ini dikalikan. Jadi integral, kita tulis dulu soalnya, 2x plus 5 dikali 3x min 2 dx. Nah terus kita operasikan menjadi 2x kali 3x menjadi 6x kuadrat, 15 dikurangi 4 ditambah 9 tambah 11. Saya mending pakai catatan aja deh, nggak bisa dihapus soalnya kalau ini. Saya ulangi ya, integral 2x plus 5 dikali 3x min 2 dx ya. Nah terus kemudian kita operasikan perkalian seperti biasa, persamaan kuadrat ya, 6x kuadrat 15x dikurangi 4x sama dengan plus 11x min 10 dx. Nah gitu ya. Terus sama dengan seperti halnya di nomor berapa tadi ya, nomor 1 maupun 2 ya, itu masing-masing komponennya kita integralkan. Kalau sudah hafal ya, maka kita bisa langsung kerjakan. Jadi langsung 6 dibagi 6 dibagi 2 ditambah 1 gitu, x 2 tambah 1, terus ditambah 11 bagi 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 min 10x sama dengan 6 dibagi 3 2 x pangkat 3 ditambah 11 per 2 x pangkat 2 dikurangi 10x. Nah gitu ya. Atau kalau mau disederhanakan ya gini aja deh, gini aja ya, gini aja. Oke, ini jawaban untuk nomor 3 ya.
Sampai di sini paham ya? Semoga paham sih, saya yakin insya Allah paham. Oke, kita kembali ke untuk soal yang nomor 4. Kita lihat bahwa tentukan integral dari x pangkat 5 min 1 dibagi x kuadrat dx. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini di dalam integral tidak ada pembagian juga, ya, tidak ada pembagian juga. Yang perlu kita lakukan adalah menyederhanakan, ya, menyederhanakan fungsi ini agar dapat dioperasikan sesuai dengan rumus-rumus dasar yang ada pada integral tak tentu. Oke, kita tulis dulu soalnya di catatan. Integral x pangkat 5 min 1 per x kuadrat dx. Oke. Kalau teman-teman ngerjain, kalian pilih gimana? Kalau saya prefernya seperti ini. Namanya matematika itu biasanya kreativitas ya, maka untuk memecahkan soal itu bisa jadi tidak melulu satu cara begitu ya. Kalau saya lebih senang begini aja. Karena ini sama-sama mengandung x ya, maka kita bisa coret kan. Itu kan sama dengan kalau bentuk seperti ini kan dia sama halnya dengan x min 5 per x kuadrat dikurangi 1 per x kuadrat dx gitu kan, ya kan. Maka kan kalau seperti ini kan tinggal disederhanakan aja. Integral ini x5 dibagi x kuadrat menjadi x pangkat 3. 3-nya nggak kelihatan. X pangkat 3 min berapa ini? X min 2 ya. Kan ini pangkatnya di karena dia menjadi penyebut maka pangkatnya minus dx. Nah, terus tinggal diintegralkan masing-masing. X pangkat 3 menjadi 1 per 4 x pangkat 4 dikurangi, kita buat kurung aja, 1 per min 2 plus 1 x pangkat min 2 plus 1 dx sama dengan 1 per 4 x pangkat 4. Ini menjadi berapa ini? Ini jadi plus ya, plus ini kan min 1 menjadi plus x pangkat min 1 plus c ya. Oh, ini bukan dx, ini c. Ini karena udah diintegralkan kan. Kalau kita sudah kalau integralnya sudah hilang, dalam arti kita sudah mengoperasikan integral tersebut, maka kita harus menambahkan c di situ. Kalau kita masih menuliskan integral di dalamnya, maka harus ada dx atau dy atau dz atau apapun ya, sesuai dengan soalnya masing-masing. Maka kalau yang ini bisa juga kita tuliskan seperti ini. Sampai sini aja udah betul, tapi mungkin bisa teman-teman juga bisa kerjakan seperti ini, plus c. Jadi ingat kalau pangkatnya minus berarti artinya dia merupakan bentuk pecahan ya. Oke, sampai sini semoga dapat dipahami.